Jack TV News, dari data menjadi berita, tajam, aktual, dan berimbang. 23 tahun tak dibayar, kelompok tani geruduk kantor PT Indomiko. Kalimantan Timur, Selasa, puluhan anggota kelompok tani, karya bersama, mendatangi kantor PT Indomiko Mandiri. Aksi ini merupakan bentuk protes atas sengketa lahan yang telah berlangsung selama 23 tahun, namun hingga kini belum juga diselesaikan. Lahan seluas ribuan hektar yang dikuasai perusahaan tersebut diklaim milik para petani sejak tahun 2001. Namun, hingga hari ini, pembayaran atas tanah tersebut belum pernah direalisasikan oleh pihak perusahaan. Para petani mengaku telah berulang kali mencoba menyelesaikan secara musyawarah, namun tidak membuahkan hasil. Mereka kini menuntut kejelasan dan pertanggungjawaban dari PT Indomiko. Kami sudah menunggu lebih dari 2 dekade. Ini bukan hanya soal uang, tapi soal keadilan bagi para petani yang hidupnya bergantung pada lahan itu. Hingga aksi berlangsung, belum ada tanggapan resmi dari pihak PT Indomiko Mandiri. Para petani pun mengancam akan membawa kasus ini ke jalur hukum jika tuntutan mereka tak segera dibayar. Kasus ini menjadi potret panjangnya penyelesaian sengketa lahan di tanah air, yang seringkali menempatkan rakyat kecil dalam posisi dirugikan. Dijelasin Pak, kronologis awal Bapak menempati lahan tanah ini dan bisa bermasalah di PT IMM ini bagaimana sih Pak? Ya, jadi awalnya kami petani mendapatkan lahan ini pertama adanya program Bupati Kutai Timur tentang gerbang dan agri. Setiap kepala keluarga mendapatkan redistribusi lahan kurang lebih 5 hektar. Yang pertama. Dasar yang kedua, kami menempati lahan ini adalah penyerahan dari tanah adat, pemangku adat. Yang waktu itu adalah pemangku adat Santan yang dilimpahkan oleh ketua atau kepala Kerajaan Tenggarong. Semua surat lengkap, dan kemudian sekitar tahun 2004, 2005, lahan kami sudah mulai mau diambil alih oleh perusahaan Indomiko dengan mengadakan pengeboran di lahan-lahan kami. Nah, mulai saat itu kami bermasalah dengan Indomiko. Sebetulnya petani tidak bermasalah, karena kami yang sudah menduduki lahan sudah dari tahun 2000. Dan kemudian perusahaan mau mengambil alih tanah ini, sehingga kami keberatan dan kami menuntut untuk tidak diambil karena sudah kami kelola. Dan lahan ini sudah kami tanami dengan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, dan tumbuh-tumbuhannya sudah lama kami kelola. Kemudian perusahaan mengajukan izin ke pemerintah pusat untuk pengajuan menjadi KP, ya, lahan konsesi. Kemudian oleh perusahaan, oleh pemerintah, lahan ini diinventarisasi, ya. Inventarisasi kurang lebih 1 minggu atau 6 hari kerja. Padahal lahan kami ini kurang lebih 5.000 hektar. Sehingga waktu 1 minggu ini tidak cukup. Dan informasi waktu itu katanya akan ada inventarisasi tahap kedua, tetapi tidak dilakukan oleh pemerintah terkait. Dan kemudian lahan kami ini kami protes kepada perusahaan agar supaya jangan ditambang. Tetapi pada kenyataannya tanaman kami tidak diganti, ya, lahan kami sudah dibongkar, tidak diganti, kok perusahaan sudah menambang. Nah, mulai tahun 2007 sampai sekarang kami menuntut, belum diselesaikan oleh pihak perusahaan. Dan oleh karena itu, kalau kita ingat sudah 23 tahun, ini sudah diproses mulai dari pemerintah Kutai Timur, kemudian oleh oleh DPRD, bahkan sudah dibentuk pansus oleh DPRD, dan itu rekomendasinya sudah ada bahwa perusahaan itu harus wajib membereskan atau menyelesaikan hak-hak petani, tetapi sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya. Bahkan dari Kementerian Minerba, Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan BPN Pusat itu juga sudah pernah turun ke lapangan bahwa lokasi kelompok tani itu memang sudah berada di dalam wilayah tambang yang sudah ditambang oleh Indomiko. Nah, oleh karena itu kami berupaya dengan segala cara, ya, pihak-pihak yang bisa membantu kami, terutama untuk Komnas HAM, mohon bantulah kami. Masyarakat ini sudah kurang lebih 23 tahun, bahkan ada yang sudah meninggal.
yang tidak kunjung datang hasil ganti ruginya kepada petani sampai sekarang. Nah, kurang lebih sudah 23 tahun. Bayangkan, kami sudah menuntut kemana-mana tetapi tidak ada penyelesaian. Perusahaan selalu menjanjikan akan diselesaikan, tetapi sampai sekarang tidak diselesaikan. Dan sekarang Bahkan, ini belum ada penyelesaian. Belum ada sama sekali. Kelompok Tani Karya Bersama belum diselesaikan sama sekali. Dan sekarang ini kami sudah bertemu dengan pihak perusahaan, kami sudah beraudiensi, perusahaan sudah menerima kami dan disepakati, dan perusahaan akan memfasilitasi, mengagendakan pertemuan berikutnya di minggu ketiga bulan Juli tahun 2025 ini. Dan pemberitahuan tanggal dan tempatnya akan disampaikan dalam 1 minggu berjalan ini. Oleh pihak perusahaan akan mengirim surat kepada kelompok tani atau kepada tim. Dalam 1 minggu ini mereka akan mengirim surat kepada kami untuk memberitahukan tanggal pertemuan dengan kelompok tani, dengan perusahaan atau dengan pihak yang terkait. Itu katanya akan dilakukan di minggu ketiga di bulan Juli tahun 2025 ini. Pak, kalau boleh tahu, kelompok tani mempunyai lahan tanah itu berapa sih luasnya? Kelompok tani itu, setiap kepala keluarga itu memiliki 2 hektar. Itu lengkap dengan surat segelnya masing-masing pegang. Pegang semua? Iya, setiap anggota petani pegang surat segelnya. Dan sekarang yang kami tuntut ini sesuai dengan rekomendasi atau surat Bupati Kutai Timur nomor 162. Itu Bupati sudah mengakui bahwa keberadaan kelompok Tani Karya Bersama berada di lokasi KP Indominco, itu sudah diakui pemerintah Kutai Timur. Dan diakuinya sudah ada surat mengirim. Sudah ada suratnya. Surat Bupati sudah ada. Nomor suratnya nomor 162. Tahun 2005 ya kalau tidak salah ya. Dan sekarang untuk tuntutannya apa sih warga kelompok tani ini untuk memberikan ini? Apa tuntutan kami sebetulnya kami tidak mau terlalu juga memberatkan perusahaan. Yang penting hak petani itu diberikan secara adil.